Ming Qiang, Guodong fisiknya lemah. Kamu bantu dia menyelesaikan pekerjaannya. Cepat pergi. Ling Guodong fisiknya tidak baik. Apa hubungannya denganku? Jangan sok perintah di sini. Ji Ming Qiang, kamu gila ya? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Apa aku salah? Ibu Guodong pernah berbuat baik padaku. Aku sudah berjanji padanya untuk merawat Guodong. Itu hutangmu? Apa hubungannya denganku? Kamu. Paman Wang. Siali bilang Ling Guodong fisiknya tidak baik. Memaksaku bekerja untuknya. Aku adalah mantan pelajar kota yang dikirim ke desa jika malas bekerja. Begitu dilaporkan, aku tidak bisa kembali ke kota. Kak Ming Qiang, tolong jangan bertengkar karena aku, Siali. Dia hanya khawatir fisikku lemah, tidak kuat. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak usah kamu. Ji Ming Qiang, hari ini kamu harus mengerjakan pekerjaan ini, mau tidak mau. Siali, kalian berdua. Jangan sampai hubungan kalian rusak karena aku. Baik. Minggir. Ji Ming Qiang, kamu benar-benar gila. Ini semua salahku, fisikku terlalu lemah. Ini salahku. Cukup. Jangan pura-pura lemah di depanku. Orang yang sayang padamu ada di sana. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Ayah. Dasar brengsek. Xiaoli akan segera masuk tim kesenian kabupaten. Kau merusak reputasinya sekarang, bukankah itu kejahatan? Pekerjaan Ling Guodong sebelumnya. Semua kulakukan untuknya, sekarang aku berhenti. Kakak Ming Qiangmu. Itu semua kemauanmu sendiri. Kita bukan saudara. Kenapa aku harus rela membantumu? Ji Ming Qiang cuma menyuruhmu membantuku. Mengerjakan sedikit pekerjaan, kok kamu pelit sekali? Aku sangat kecewa padamu. Padahal aku berniat menikahimu. Kalau begitu batalkan pertunangan, cari calon suamimu yang lain. Kamu. Dasar anak kecil. Lao Ji, apa yang kau lakukan? Apa? Dengar omongannya yang brengsek itu. Baru saja berani mengganggu tunangannya, keluarga Xia. Mana berani menikahkan putri mereka denganmu? Aku tidak mau menikah. Kamu. Dulu kau janji padaku, asal aku bisa masuk universitas. Aku tidak perlu menikahinya. Aku. Bukankah kau gagal masuk universitas? Aplikasi baru dikirim, surat penerimaan belum turun. Berdasarkan apa kau bilang aku gagal? Paman Ji, Ming Qiang. Ming Qiang mungkin hanya salah paham tentang hubunganku dengan Lin Ziqing. Asal Ming Qiang minta maaf pada Lin Ziqing, hari ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Minta maaf? Tidak mungkin, ku beritahu kau. Aku pasti bisa masuk universitas untuk dirimu. Aku tidak akan menikahimu, nikah saja dengan siapapun yang kau mau. Kamu. Dasar anak durhaka. Sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Hari ini kalau tidak kuberi hukuman keluarga. Anggap saja kau hebat, kubunuh kau anak durhaka. Kubunuh kau si keras kepala. Kebunuh kau esai tidak berguna. Di kehidupan sebelumnya, kupikir aplikasiku gagal. Terpaksa menikahi Siali. Tinggal di desa merawat keluarga Xia, aku bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi malah dibalas Siali. Berselingkuh dengan Ling Guodong. Dan diremehkan semua orang. Dan ayah, kau telah menekanku seumur hidup dengan kata, nasib. Bukankah kau tidak mau menerima nasib? Ini adalah nasibmu. Di kehidupan ini, nasibku, aku yang tentukan sendiri. Pelankan. Kenapa kau membantah ayahmu? Dia bersikeras kau menikahi Siali karena merasa Siali itu anak yang baik. Dia merasa Siali terlalu baik. Sehingga merasa aku tidak baik dalam segala hal. Kau juga tahu, dulu ayahmu terjebak banjir bandang. Adalah Paman Xia yang menyelamatkannya. Kalau bukan dia, keluarga kita sudah hancur. Sayangnya, Paman Xia tewas dalam banjir itu. Ayahmu lalu meminang Siali. Berharap kau menikahinya dan tinggal di keluarga Xia. Untuk membantu mereka di masa depan. Lalu dia mengorbankan hidupku untuk membalas budi. Dia menghancurkan hidupku. Apakah hatinya tenang? Ini adalah nasibmu. Tidak. Ini bukan nasibku. Nasibku adalah menjadi dosen. Paman Li. Wah Ming Qiang, kau datang menanyakan. Surat penunjukan dari Universitas Selatan, ya? Paman Li, jika ada surat untukku, jangan berikan. Pada siapapun selain aku, oke? Baik, akan kuberikan langsung padamu. Terima kasih, Paman Li. Sampai jumpa.
Ming Qiang. Ini Song Nanan, 19 tahun. Juga mantan pelajar kota yang membantu sebagai akuntan desa. Di kehidupan sebelumnya, dia ingin membawaku kabur dari desa ini. Tapi aku menerima nasib dan menyia-nyiakan niat baiknya. Membuatnya pergi dengan hati hancur. Nanan, di kehidupan ini, aku akan menjagamu. Nanan, kenapa kau di sini? Aku urus sesuatu di kantor desa. Lihat keringat di kepalamu. Apa yang kalian lakukan? Seperti yang kau lihat. Cukup. Ji Mingqiang, kau bersama wanita ini hanya untuk membuatku marah, ya? Kau terlalu banyak berpikir, Siali. Kau tidak begitu penting. Kakak Ming Chang. Siali begitu baik padamu, kenapa kau menggunakan cara hina seperti ini untuk mempermalukannya? Bukannya kamu yang gak ngerti omongan orang? Kamu malah punya waktu luang buat ngomong gitu. Mendingan kamu pergi ke ladang bekerja. Kalau kerjaan gak kelar terus dilaporin. Nanti kamu pasti sedih lagi kan? Ji Mingqiang, aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Ibu Godong pernah nyelamatin nyawaku. Aku cuma mau balas budi aja. Aku sama dia bersih, gak ada hubungan yang gak pantas. Kamu sama Ibu Godong hubungannya apa? Aku gak peduli. Aku kan tunanganmu. Jangan bilang mau nikah sama aku, nanti sial. Aku pasti akan ke Universitas Nancheng. Soal kamu sama Ling Godong, terserah kalian mau gimana. Ayo kita pergi. Ji Mingqiang, kali ini aku gak akan mudah memaafkanmu. Aku mau kamu berlutut minta maaf sama aku. Kecilnya Ji Ming Chang. Sekarang benci banget sama Siali, semua karena dia. Katanya mau turun ke desa, tapi malah ngumpet terus nggak mau kerja. Kerjaannya malah dibebankan ke Ji Mingqiang. Siali ini, suka dia apanya sih? Suka dia karena dia intelek. Nanti surat pengangkatan dari Universitas Nan datang. Dia bisa balik ke kota, ngajar. Nanti Siali juga bisa ikut balik ke kota. Ah, siapa di desa ini yang nggak tahu? Ji Mingqiang sama keluarga Siali. Baik banget, menurutku. Siali ini juga kemasukan, sampai long aku. Tunangan yang baik-baik nggak dipeduliin. Malah maunya sama dia. Aku sama Siali nggak ada apa-apa. Dia cuma janji sama ibuku buat jagain aku, lihat aku lemah. Jadi mau bantu. Kalau mau bantu ya bantu sendiri. Ngapain maksa Ji Mingqiang? Iya bener. Setiap hari nongkrong sama orang yang udah punya tunangan. Intelek apanya? Paman Li, surat pengangkatannya udah turun. Wah bagus. Aku bisa ke universitas. Guodong, ini. Surat pengangkatanmu nggak ada. Aku juga nggak dapat. Lalu siapa yang dapat? Ming Chang yang dapat. Aku cuma nanya. Kamu tahu Ming Chang di mana? Ternyata cuma tong kosong. Katanya intelek, pikirannya pinter banget. Ternyata sampah. Karena Ming Qiang nggak di sini. Aku antar ke rumahnya aja. Aku duluan ya. Tidak. Aku tidak bisa tanpa surat pengangkatan. Tahun ini, aku harus jadi dosen. Keluarga pasti akan memaksaku untuk menikah masuk. Ji Ming Qiang. Kenapa kamu begitu beruntung? Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dosen ini, hanya aku yang bisa jadi. Godong, tenang saja. Surat pengangkatan itu pasti milikmu. Percayalah, aku akan membantumu mendapatkannya. Bupati Song, kabar baik. Kabar besar. Kabupaten kita punya bakat inovasi teknologi. Sekarang sudah diangkat sebagai dosen di Universitas Nancheng. APA. Dari desa mana? Namanya siapa? Desa Guangming. Ji Ming Qiang. Oh iya. Itu desa tempat putrimu Nanan. Dikirim sebagai pemuda terpelajar. Ji Mingqiang. Namanya kok terdengar familiar ya. Kamu sudah sadar? NAK, Tara Makasi sudah Manuel Makenku. Namamu siapa? Namaku Ji Mingqiang. Ternyata dia. Cepat siapkan mobil, segera ke desa Guangming. Ming Qiang. Paman Li. Surat pengangkatanmu sudah turun. Aku tidak bisa menemukanmu. Jadi aku taruh di rumah. Apa? Wah, Pamenji. Wah, Xiaoli Detong. Pamenji. Mingqiang akhir-akhir ini benar-benar gila. Dia salah paham dengan hubunganku dan Godong. Godong ingin menjelaskan padanya. Tapi malah didorongnya dari bukit. Hampir terjadi hal buruk. Kalau ini, dilaporkan ke commune. Mingqiang pasti akan kena masalah besar. Anak kecil ini benar-benar keterlaluan. Xiaoli, jangan khawatir.
Nanti kalau dia pulang, aku akan menyuruhnya. Minta maaf pada kalian berdua. Godong, surat pengangkatanmu dari Universitas Nanda. Kok ada di sini? Mungkin Paman Li salah kirim. Hebat. Aku bisa kuliah. Guodong, surat pengangkatan ini kan milikmu. Iya, lihat, Lin Guodong. Tertulis jelas. Guodong, paman tidak bisa baca. Kamu kan bisa baca, seharusnya nggak salah. Pak, surat penunjukan aku dari Universitas Nanjing di mana? Report APA. Kembalikan suratnya ke Guodong. Memangnya? Kamu sendiri gak bisa apli dapat? Malah mau nipu surat penunjukan dari bapakku. Dasar kurang ajar. Kamu dorong Guodong jatuh dari tebing. Itu aja belum aku hitung. Sekarang lagi ngomong gak karuan. Kamu juga bisa baca. Ini beneran surat penunjukanku atau bukan? Masa nggak tahu? Justru karena aku bisa baca, jadi nggak boleh lihat kamu. Nipu Pamanji. Oke. Berani nggak bawa surat ini buat diperlihatin ke orang lain? Emangnya aku takut? Di desa kan cuma sedikit yang bisa baca. Asal aku bisa bujuk Pamanji tunggu di rumah. Aku buat keributan di luar, biar semua warga desa kira. Itu surat pemberitahuan Guodong. Nanti, Jiming Chang pasti. Nggak bisa bela diri lagi, 1000 mulut juga nggak bakal cukup. Lama nggak ketemu si Nan nih. Gimana kabarnya di desa, Bupati Song? Katanya Nan di desa. Udah banyak bikin kegiatan yang bermanfaat ya? Pamanji. Pamanji, sekretaris suruh kamu datang. Nanan, pas banget kamu datang. Lihat, di sini tulisannya siapa namanya? Namanya kamu kok. Wahai Kantek, berani beraninya kamu kesini. Nanan, kamu baik-baik aja? Pamanji, Ming yang akhir-akhir ini jadi gila. Karena dia itu perempuan jalang, pelacur. Dia merayu Ming Qiang. Jangan asal nuduh. Asal nuduh? Pamanji, aku lihat sendiri. Mereka berdua di depan pos, sampai berpelukan. Aku ngerti. Kalian berdua dah komplot, datang ke sini buat nipu. Pamanji, kalian berdua keterlaluan banget sih. Kamu. Dasar cowok culun. Kamu sudah nodai muka keluarga Ji. Cepat kembalikan surat penunjukannya ke Guodong. Lalu minta maaf. Kalau enggak, aku nggak anggap kamu anak lagi. Pak, aku nggak bohong. Dan aku sama Nanan, tidak bersalah. Kamu itu seberapa sih? Aku nggak tahu ya? Kamu sekarang langsung kembalikan surat penunjukan itu ke Guodong. Mungkin Guodong bisa memaafkanmu. Kalau masalah ini sampai ke komuna, kamu bakal susah nanti. Ini surat penunjukanku, aku nggak mungkin kasih ke dia. Kamu keras kepala banget sih. Ming Qiang. Nak, dengarkan apa kata ayahmu. Jangan terus-terusan salah, kasih ini ke mereka. MA, aku nggak salah, yang harus minta maaf itu mereka. Pamanji, ini benar-benar surat penunjukan Ming Qiang. Nanan, kamu juga anak yang berpendidikan. Kamu nggak seharusnya tahu Ming Qiang. Dan Lily punya ikatan pernikahan, tapi kamu masih aja ikut campur. Sama dia. Ya Nanan, kamu anak baik. Jangan ikut-ikutan terlibat. Lagi pula Ming Qiang juga nggak sepadan sama kamu. Pulang sana. Jangan pergi, hari ini kalau nggak jelasin. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Kamu sendiri yang berantem sama orang lain, terus ikut orang lain. Sama kayak kamu. Memang benar-benar siluman mulut manis, kayaknya hari ini. Aku harus ngajar kamu, biar kamu tahu. Kamu ini apa sih? Berhenti. Ayah, kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang, kamu dibully mati aku juga nggak tahu. Ternyata dia orang yang dulu aku selamatkan. Kamu siapa berani mukulin aku? Kamu ayahnya Song Nanan? Anakmu nggak tahu malu, merayu tunangan orang. Aku ajarin dia biar sopan. Anakku nggak perlu diajarin sama orang lain. Sudah Siali, jangan bikin masalah lagi di sini. Aku dan Song Nanan bersih, gak ada apa-apa. Jangan terus-terusan fitnah dia. Jiming Qiang, kamu sadar nggak? Aku tunanganmu, kamu nggak belain aku. Malah bela si siluman ini namanya bersih? Dan Jiming Qiang, kamu pikir Song Nanan ini orang baik? Dia datang ke rumah Pamanji sama kamu. Nipu surat penunjukan Guodong, cuma pengen numpang kamu balik ke kota. Kamu, Apa yang terjadi di sini? Paman Song. Ini surat penunjukan saya. Siali membalikan fakta di sini. Bahkan mengatakan ini milik Lin Guodong. Dan dia juga memfitnah hubungan antara saya dan Song Nanan. Ada hal seperti ini? Surat penunjukan ini tidak perlu saya lihat. Sudah tahu pasti milik Jiming Qiang. Bahkan tidak mau melihat sekalipun. Ternyata juga buta huruf. Memang benar, seperti orang tua seperti itu. Begitu juga anaknya, kan? Kamu buta huruf. Berani bicara sembarangan di sini, ternyata ini keluarga.
sudah merencanakan semuanya, hanya ingin mengandalkan pohon Jiming Qiang ini. Semua datang untuk membantunya menipu surat penunjukan, ya? Benar-benar tidak tahu malu, sayang. Kamu dan bicara seperti itu ayahku. Kamu tidak ayahku dah. Ayahnya Nan. Ling Guodong adalah mantan pelajar. Siali, sebentar lagi akan masuk tim kesenian kabupaten. Semua orang yang melek huruf, kamu. Lebih baik kamu bawa anakmu. Cepat pergi. Ayah, Tim kesenian kabupaten, siapa saja bisa masuk sekarang. Biu Pei Song. APA? Biu Pei Song. Siali, kamu bodoh sekali. Aku dan Bupati Song datang kali ini untuk menyambut talenta inovasi teknologi Jiming Qiang untuk menghadiri rapat penghargaan di Kabupaten Bupati Song ini. Katanya ada urusan pribadi dengan Jiming Qiang yang ingin dibicarakan, tapi kalian malah menganggapnya sebagai penipu. Kalian sangat berani. Sekarang habis, jadi dosen benar-benar tidak mungkin. Bisa-bisa malah masuk penjara. Tim kesenian Kabupaten Siali ini. Menurutku kamu tidak perlu pergi lagi. Bupati Song, aku tahu salah. Jiming Qiang. Dia bilang setelah masuk universitas, akan membatalkan pertunangan denganku. Aku tidak punya pilihan, baru berpikir untuk menipu. Surat penunjukannya, Bupati Song, aku mohon. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Sekretaris Lee, yang kukatakan semuanya benar. Lalu bagaimana penjelasanmu memfitnah Nanan? Itu karena aku tidak setuju dengan pembatalan pertunangan. Jiming Qiang sengaja mendekati Song Nanan, sehingga aku salah paham padanya. Bupati Song, kalau saja aku tahu, Song Nanan adalah putrimu, aku pasti tidak akan tertipu oleh Jiming Qiang. Kalau begitu, Semua ini salah Jiming Qiang. Bupati Song, yang kukatakan semuanya fakta. Ming Qiang, cepat bantu aku. Jelaskan pada Bupati, yang kukatakan semuanya benar. tak peduli bisa masuk universitas atau tidak, aku tidak akan menikahimu. Soal Nanan, sebenarnya tidak ada apa-apa antara kami. Hanya karena kecurigaan dan salah pahamu yang tak berdasar padanya. Ming Qiang, aku tahu kau hanya ingin membuatku marah. Asalkan kau membantuku sekarang, jelaskan pada Bupati Song. Semua yang terjadi dulu bisa kumaafkan. Aku tidak ada yang perlu dijelaskan. Ming Qiang, apa untungnya menghancurkanku? Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Beijingan, di kemudian hari, bahkan jika kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Sudah cukup, grup kesenian tidak butuh orang bermasalah moral. Bupati Song, aku benar-benar menyesal. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Aku Beijingan, asalkan kau bisa melampiaskan amarah, hukum aku seberat APA pun. Kumohon, jangan batalkan kualifikasiku masuk grup kesenian. Kumohon. Penkan. jika kau terus merusuh seperti ini, apa kau memaksaku? Untuk menuntut tanggung jawabmu memutarbalikkan fakta dan menipu? Kakak Ji, kau benar-benar punya anak yang hebat. Bupati Song, aku tidak tahu. Nanan adalah putrimu. Ini salahku, tidak mendidik anak dengan baik. Merusak reputasi Nanan. Aku. Jangan gugup, sekarang zaman sudah berbeda, urusan anak muda. Fire Mereka Selesaikan sendiri. Ming Qiang adalah talenta inovasi teknologi, membawa keharuman bagi kabupaten kita. Kau telah membina talenta untuk negara, juga siram pahlawan. Bupati Song, kau bercanda. Aku tidak bercanda. Ming Qiang adalah anak baik, sebelumnya dia bahkan pernah menyelamatkanku. Aku datang hari ini khusus untuk berterima kasih padanya. Siali, aku tidak punya surat penunjukan dari Universitas Nan. Aku tidak bisa menjadi dosen. Nanti ibu tiriku pasti memaksaku menikah masuk ke keluarga Li, mengambil uang maharku untuk menikahkan anak kandungnya. Ini, Siali, tenang. Aku tidak mau hidup bergantung pada orang lain. Bantu aku mencari solusi. Jiming Qiang sudah kuliah. Dia pasti akan menetap di kota. Sekarang, aku juga kehilangan kesempatan masuk tim kesenian kabupaten. Aku tidak boleh setuju. Jiming Qiang menetap di Pernegan. Asalkan Song Nanan tidak suka Jiming Qiang, aku masih bisa mengandalkan Jiming Qiang untuk pergi ke kota. TAPI. Kalau Jiming Qiang dekat dengan keluarga Song, aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Lebih baik sekarang, aku bantu Ling Guodong. Bisa membalas budi, sekaligus menyiapkan jalan keluar untukku. Guodong, jangan panik dulu. Selama ini, aku sudah menabung sedikit uang. Ambil ini dulu untuk ibumu. Dengan uang ini, dia bisa menikahkan anaknya. Pasti dia tidak akan memaksamu menikah masuk. Soul Jiming Qiang. Aku harus tenangkan dia dulu. Sekarang dia adalah talenta inovasi teknologi. Masa depannya cerah. Kalau kita menikah dengannya, keuntungannya nanti pasti untuk kita berdua. Siali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
Tidak usah berterima kasih. Ibumu pernah berbuat baik padaku. Aku membantumu juga seharusnya. TAPI, kamu harus berjanji padaku satu hal. Bukan 100 pun aku setuju. Kalau begitu, kamu harus persiapkan diri dengan baik. Tahun depan daftar lagi. Aku pasti akan diterima. Ji Mingqiang, kamu selalu menurutiku. Aku akan biarkan kamu beberapa hari. Setelah kegilaanmu berlalu, kamu pasti akan kembali padaku. Terima kasih. Terima kasih untuk kampung halaman yang telah membesarkanku. Setelah aku selesai belajar, aku akan berusaha sekuat tenaga membangun negara dan kampung halaman. Bagus. Ayah, Ningqiang jarang ke kota. Aku ingin mengajaknya jalan-jalan. Baik, kamu yang atur saja. Ayo. Pak Hang, Oh Nen, sudah lama tidak datang. Hari ini mau buat baju model apa? bukan untukku. Untuk dia. Untukku, Nanan, aku sudah punya baju. Kamu sebentar lagi kuliah, harus punya baju yang pantas. Dengar aku, Pak Hang. Tolong ukur dia. Baiklah, Nanan, kamu sudah punya orang yang disukai ya? Wah, pemuda yang bagus sekali. Bukan, Pak Hang, Anda salah paham. Aku mengerti. Ayo, baiklah. Xiali, terima kasih sudah khusus kembali untuk membantuku mengurus urusan keluarga. Setelah ibu tirimu menerima uang, dia benar-benar tidak menghalangiku untuk menikah masuk. Kalau begitu, sekarang kamu bisa mempersiapkan aplikasi lagi. Tenang saja. Asalkan kamu bisa menjadi dosen. Meskipun tidak ada Ji Mingqiang, aku tetap bisa pergi ke kota. Di sana ada toko jahit Pak San, bajunya cukup bagus. Ayo masuk, aku belikan untukmu. Mingqiang, Song Nanan, kenapa kalian bersama? Aku bersama siapa itu kebebasanku, kamu tidak berhak ikut campur. Mingqiang, aku tahu. Kamu bersama Song Nanan. Hanya untuk membuatku marah, asalkan kalian sekarang menjaga jarak. Aku akan memaafkanmu untuk semua yang terjadi sebelumnya. Aku tidak butuh maafmu, ayo kita pergi. Jangan pergi, Ji Mingqiang. Jangan keterlaluan, aku sudah memberimu kesempatan. Terima kasih. Benar juga, Kak Mingqiang, Xiali. Sudah tidak marah lagi padamu, jangan terus-terusan bersikeras. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Urusanku, bukan urusan kalian. Song Nanan, jangan kira. Karena kamu punya kekuasaan, kamu bisa seenaknya mempermainkan perasaan orang. Ji Mingqiang adalah tunanganku. Maaf ya Nanan, sudah membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku tidak akan memikirkannya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ji Mingqiang, kamu pasti akan kembali memohon padaku suatu saat nanti. Aku ingat tahun 1979, ekonomi sepenuhnya terbuka. Sekarang beberapa tempat sudah mulai mendorong bisnis. Kemeja dacron ini, untuk waktu yang lama, akan menjadi tren, ini mungkin sebuah kesempatan. Nanan, tunggu aku sebentar. Ningqiang, untuk apa kamu beli begitu banyak kemeja? Kemeja dacron ini sangat populer, aku beli banyak. Bisa dapat harga grosir, nanti. Aku jual di kota, bisa dapat uang. Untuk biaya perjalananku ke universitas. Tapi di desa Guangming, bisnis pribadi masih belum diizinkan. Kamu melakukan ini sangat berbahaya. Tidak apa-apa, sekarang semua daerah sedang membuka ekonomi satu persatu. Desa Guangming kita juga akan menyusul cepat atau lambat. Sekarang hari sudah sore, Nanan. Aku pulang dulu. Sampai jumpa. BBC ya. Mingqiang datang, tepat sekali. Duduklah, makan bersama. Ji Mingqiang, siang tadi masih keras kepala. Malamnya sudah datang sendiri, memohon padaku. Akhirnya kamu menyesal juga. BBC ya, maaf merepotkan Anda. Jangan sungkan, aku ambilkan piring dan sumpit untukmu. Sia. Mingqiang, aku tahu kamu akan kembali. Kamu masih ingat membawakanku hadiah. Aku sudah lama tidak mengunjungi BBC ya. Ini hadiah untuk BBC ya. Aku juga belikan BBC ya. Kemeja dacron yang sedang tren di kota. Ayo, duduk dan makan. Terima kasih, BBC ya. Mingqiang, aku tahu kamu berbakti. Selama ini, kamu sering membelikan barang untuk BBC ya. BBC ini, tidak kekurangan apapun, satu-satunya harapanku sekarang adalah kamu dan Lily cepat menikah. Belakangan ini, aku sering dengar orang luar bilang, kamu mau memutuskan pertunangan dengan Lily. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? BBC ya. Aku dan Xiali tidak cocok, lagi pula. Aku akan kuliah, mungkin tidak akan kembali lagi. Aku juga tidak ingin Xiali. Apa maksudnya menahan atau tidak menahan? Lily adalah tunanganmu, dia bisa pergi bersamamu. Itu hal yang wajar. BBC tidak akan berbelit-belit, apakah kamu keberatan?
Dia dekat dengan Kuodong? Ming Qiang, aku sudah berkali-kali bilang padamu, tidak ada apa-apa antara aku dan Kuodong. Alasan aku merawat Kuodong adalah karena ibu Kuodong pernah berjasa padaku. Benar, Kak Ming Qiang. Siali merawatku semata-mata karena ibuku. Mana berani aku berpikir macam-macam padanya. Ming Qiang, Kuodong adalah anak terpelajar. Kami tidak berani mengejar. Aku paling mengerti anak ini, Lily. Dia memang baik hati. Selama ini dia selalu ingat kebaikan orang dan menyimpannya di hati. Siali bebas memilih siapa yang ingin dia bersama. Aku tidak keberatan. Ji Ming Qiang, jangan-jangan kamu benar-benar suka pada Song Nanan? Kamu sengaja menjelekkan aku hanya untuk mencari alasan. Membatalkan petunangan kita, kan? Terserah kamu mau berpikir apa. Bagus, tebakanku benar, kan? Ji Ming Qiang, kamu tidak sadar diri. Lihat dirimu sendiri, Song Nanan itu. Putri Bupati Song, dia hanya main-main denganmu. Kamu malah serius, meskipun kamu kuliah dan jadi dosen. Kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Sadarlah. Asal kamu meninggalkannya, aku berjanji. Aku masih akan hidup baik-baik denganmu. Kamu urusi hidupmu sendiri, hidupku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Ming Qiang, Lily sudah merendahkan diri seperti ini memohon padamu. Apakah kamu tidak ingat sama sekali Kinangan lama? Dulu, ayah Lily meninggal karena menyelamatkan ayahmu. Ayahmulah yang datang sendiri. Meminang Lily, selama ini Lily selalu mencintaimu sepenuh hati. Sekarang kamu sudah sukses. Kamu meremehkan kami, janda dan anak yatim, kamu. Untuk meraih kesuksesan, kamu bahkan tidak peduli dengan reputasi Lily. Bibi Xia, aku jamin, aku tidak mencari kesuksesan. Apalagi meremehkan kalian, hanya saja. Aku dan Siali memang tidak cocok jadi suami istri. Tapi tenang, apapun yang terjadi antara aku dan Siali, aku akan tetap menganggapmu keluarga dan tidak akan meninggalkanmu. Sudah malam, besok aku harus hadir reuni, aku pergi dulu. Reuni? Oh ya, belum lama ini kamu bilang akan memberiku kejutan di reuni. Jadi, kamu sengaja bilang begitu di depan ibuku. Hanya untuk pura-pura memberi kejutan. Di reuni besok, kan? Teman lama, jarang ketemu, sudah lama tidak bertemu. Hari ini kamu harus minum sampai puas. Siali, Guodong, Kalian Datang. Cepat, duduk di sini. Wah, jangan sungkan-sungkan. Kita semua teman sekelas, tidak perlu terlalu formal. Reuni teman sekelas. Bisa mengundang kalian berdua, itu benar-benar suatu kehormatan. Benar sekali, di sekolah, siapa yang tidak mengenal kalian berdua? Satu paling pintar dalam belajar, satu lagi paling berbakat dalam seni. Lihat ini. Siali sebentar lagi akan masuk ke grup kesenian kabupaten. Itu posisi yang punya jabatan, loh. Ya, kalian tahu tidak? Seberapa hebat jabatan ITU? Begini saja. Nanti Siali kembali ke desa Guangming kita, kepala desa. Dan sekretaris desa, pasti akan menyambutnya dengan hormat. Sudah, Suebing. Jangan terlalu memujiku seperti ini. Ini bukan memuji, ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu, kapan akan diangkat sebagai pegawai tetap? Masih menunggu pemberitahuan, seharusnya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Wang Shuebing, lihat apa yang kamu katakan, kamu masih meragukan Siali. Membo Hanggi Kida? Aku salah bicara. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas. Saat masih sekolah, Siali sudah ikut grup kesenian kabupaten, tampil di luar kota. Membuat banyak dari kita iri. Benar sekali, kalau menyebut Siali. Siapa yang tidak tahu, yaitu bintang di sekolah kita. Bintang kita. Cantik dan baik hati, pasti akan sukses di masa depan. Kalau nanti sukses, jangan lupakan. Kita teman-teman lama ini. Benar. Lupa siapapun, tidak akan lupa kalian, kan? Baik, mari kita bersulang untuk ketua grup kesenian masa depan kita. Mari minum. Perselang. Cepat duduk, cepat duduk. Duduk. Jangan bicara tentangku, mari kita bicara tentang diri masing-masing. Aku tidak terlalu berbakat, di rumah ada pabrik pakaian. Di sana, jadi ketua kelompok, hidup santai saja. Aku berencana kembali ke kota kecilku, jadi guru SD. Mengajar dan mendidik itu mulia, tidak seperti aku, hanya bisa ikut ayah. Bekerja di kantor pos, mengantar barang, dapat status pegawai. Aku juga hanya bisa ikut ayah, bekerja di koperasi. Pada dasarnya, karena kita tidak punya bakat, juga tidak pintar belajar. Tidak seperti Guodong, yang diterima sebagai dosen di Universitas Nanjing. Itu sangat hebat, masa depan cerah. Guodong, kapan kamu akan mulai bekerja?
Iya, kapan kamu mulai bekerja? Aku masih menunggu surat pemberitahuan. Santai saja, kita semua tahu kamu pintar. Jadi dosen, itu mudah bagimu. Ayo, mari minum. Nanti kalau kamu sukses, kita bisa ikut ke bagian rezeki. Siali, kenapa kamu tidak bersama? Ji Mingqiang, ayo bersama-sama. Jangan-jangan tidak lolos jadi dosen, malu datang ya? Ngapain dibahas? Cuma petani, seharian cuma. Berurusan dengan lumpur, begitulah. Aku kasihan sama Siali kita. Siali kita kan punya banyak kelebihan. Kok malah mau menikah dengan orang seperti itu? Ja kan baik sama keluarga kita, semua orang tahu. Itu karena ayahmu berjasa pada keluarganya. Siapa yang berjasa pada siapa? Kok malah dia yang balas budi. Kamu malah mau menikahinya. Siali, kamu ini terlalu baik hati. Jangan sampai dibohongi. Kamu kan nanti bakal jadi PNS, buat apa mengikat diri dengan orang yang tidak punya masa depan? Meng Yao benar, orang-orang di sini. Mana ada yang lebih buruk dari Ji Mingqiang? Menurutku, pilih saja satu dari kita. Zhang Deong, kamu mikir apa? Mimpi kali. Maaf semua, aku terlambat. Aku bawa kentang dari kebun, silakan dicoba. Makanya agak telat, coba deh. Ayo, semua cobain. Ini. Ming Chang, niat baikmu. Kami hargai, tapi sekarang siapa sih yang tidak bisa makan makanan seperti itu? Cepat duduklah. Mingqiang, cepat duduk. Lihat tuh, perwakilan terdepan. Siali sudah tidak sabar menunggu. Ming Qiang, Nanti mau kerja di mana? Jadi dosen dulu. Itu yang paling jago. Ji Mingqiang yang jago bertani. Bisa masuk universitas? Universitas Kebun Kali? Atau Universitas Mimpi? Universitas Nancheng. Ji Mingqiang bilang dia masuk. Universitas Nancheng, Ji Mingqiang. Kamu kebanyakan ngibul. Universitas Nancheng kan universitas paling sulit di seluruh negeri. Ling Guodong yang pintar saja tidak berani bilang diterima di Universitas Nancheng. Kamu memang jago ngibul. Iya juga, Siali. Sebentar lagi jadi anggota resmi grup kesenian kabupaten. Kamu harus cari alasan yang pantas buat dia. Apa kamu bilang pada mereka bahwa aku mengarang? Teman-teman, bercanda saja, jangan terlalu sensitif. benar, Kak Ming Qiang. Kita jarang berkumpul seperti ini. Jangan merusak suasana. Tidak boleh komentari? Kemampuanmu tidak besar, tapi temperamenmu besar. Menurutku, Siali dan Ling Guodong lebih cocok. Mereka berdua bersama, ITU baru pasangan selesai. Benar. Itu baru cocok. Kalau begitu, sekarang langsung diatur, minum anggur gandeng. Aduh, teman-teman, jangan bercanda denganku. Minum anggur gandeng, ya minum anggur gandeng. Gandeng? Gandeng, gandeng. Siali, setelah kamu masuk grup kesenian kabupaten, jangan lupakan kami, saudari-saudari ini. Hubungan kita begitu baik, perlu dikatakan? Siali, aku punya sepupu di kampung halaman. Menari cukup bagus, juga pandai bicara. Kalau ada kesempatan, bantu rekomendasikan. Serahkan padaku. Bagus sekali, Siali. Gelas ini aku persembahkan untukmu, aku habiskan dulu sebagai tanda terima kasih. Ji Mingqiang, kamu geleng-geleng kepala kenapa? Apakah Siali belum memberitahu? Mingqiang, kita berdua minum satu gelas. Mingqiang, teman-teman belum tahu urusanku. Jangan biar aku malu. Kalau kamu dekat, aku dekat dengan Ling Guodong. Paling tidak, nanti jaga jarak dengannya. Bagaimana? Ternyata kamu begitu peduli dengan gengsimu. Bisa juga berkompromi demi gengsimu. Baiklah. Terserah kamu mau bagaimana. Nan, setelah reuni selesai, aku akan menjemputmu. Lelah ya, Sekretaris Li. Ming Qiang, kamu benar-benar beruntung. Punya tunangan sebaik Siali. Ini Sang Nanan.
Kok lama sekali belum datang? Siapa yang merindukanku? Baru dibicarakan, langsung datang. Nan, kamu terlambat, harus menghukum diri dengan 3 gelas. Baik, aku terima hukuman. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Syukurlah. Maaf ya. Tidak terlalu bisa minum alkohol. 3 gelas tadi itu hukuman karena kamu terlambat, gelas ini. Untuk menghormati 2 orang paling berbakat di meja ini. Xiali dan Ling Guodong. Kami semua sudah menghormati, tinggal kamu saja. Oh, mereka berdua? Apa kehebatannya? Kamu belum tahu? Xiali sebentar lagi akan masuk ke grup kesenian kabupaten. Ling Guodong juga akan menjadi dosen universitas. Kedepannya, kita semua harus bergantung pada mereka berdua. Menurutmu, pantas tidak untuk dihormati? Aku dengar satu dibatalkan hak masuknya. Yang satu lagi tidak lolos jadi dosen. Song Nanan, bercanda apa kamu? Cuma minum 1 gelas, ayo cepat minum. Song Nanan tidak bisa minum alkohol. Gelas ini aku gantikan untuknya. Jiming Qiang, atas dasar apa kamu menggantikan Song Nanan minum gelas ini? Jiming Qiang kok bisa peduli banget sama Song Nanan? Aku dengar dari bibiku di desa Guangming. Jiming Qiang dan Xiali sedang dalam proses pembatalan pertunangan, ternyata benar. Pantasan Xiali dan Ling Guodong minum gelas bersanding, dia diam saja. Xiali begitu baik, dia cuma petani. Masih bisa meremehkan, bukan karena dia. Jiming Qiang, kamu melindungi Song Nanan dari minuman. Apa maksudmu? Kamu taruh muka Xiali di mana? Dia bisa minum gelas bersanding dengan Ling Guodong. Kenapa aku tidak bisa? Melindungi Song Nanan dari minuman? Mereka berdua minum gelas bersanding kan cuma main-main. Bisa disamakan? Benar juga. Wang Yan, cuma 1 gelas, jangan dibesar-besarkan. Song Nanan, sebelumnya aku tidak sadar. Kamu tidak tahu malu seperti ini. Siapa yang tidak tahu Jiming Qiang? Adalah tunangan Xiali. Kamu masih dekat dengannya. Mereka sudah batal tunangan? Kalian tidak tahu? Pembatalan itu juga karena kamu ikut campur hubungan orang. Menjadi wanita tidak tahu malu, kalau aku jadi kamu. Horiani Haidaki yang berani ke sini. Tak disangka, dia ternyata orang seperti itu. Song Nanan kan juga punya syarat yang bagus. Kenapa jadi perempuan? Dan malah suka sama laki-laki seperti Jiming Qiang. Song Nanan, ini kan kamu yang cari malu sendiri. Wang Yan, aku batalin tunangan dengan Xiali. Itu urusanku, jangan asal ngomong. Jiming Qiang, aku aja belum ngomongin kamu. Xiali kami sekarang kan anggota rombongan kesenian kabupaten. Dia mau nerima jadi istri kamu yang cuma petani. Itu aja udah rezeki nomplok buat kamu. Kamu malah enggak tahu diri. Selingkuh sama Song Nanan. Dikasih muka malah enggak mau tahu. Kamu kira APA? Aku ketawa dengar kamu bilang Xiali anggota rombongan kesenian kabupaten. Jiming Qiang cuma petani. Emang bukan? Teman-teman, saya kasih tahu. Jiming Qiang itu talenta inovasi teknologi. Xiali udah dicabut hak masuknya. Bohongnya aja langsung keluar. Kalau Jiming Qiang talenta inovasi teknologi, berarti kita semua juga. Talenta inovasi teknologi dong. Cepetan minta maaf ke Xiali, mungkin dia mau maafin kamu. Wang Yan, aku lihat kita. Teman sekelas, aku nasehatin kamu. Jangan sampai dibohongin sama sahabat kamu. Xiali emang udah dicabut hak masuknya. Sama rombongan kesenian kabupaten. Jiming Qiang, emang talenta inovasi teknologi. Kemarin dia ke kabupaten, ikut upacara penghargaan. Kalau nggak percaya, beli aja koran hari ini, pasti udah dimuat. Kamu pikir aku bakal percaya omonganmu? Ling Guodong yang pinter aja. Enggak berani bilang diri talenta inovasi teknologi. Kalau Jiming Qiang talenta inovasi teknologi, aku ganti marga jadi marga kamu. Cepetan minta maaf ke Xiali. Minta maaf. Minta maaf. Aku ngomong fakta, ngapain minta maaf? Masih berani lonceng? Aku suruh minta maaf. Xiali baik hati, tapi aku saudaranya. Enggak baik hati. Nyari mati ya? Jiming Qiang, kamu berani mukul aku? Siapa yang berani memberimu keberanian? Aku beritahu kamu, dia adalah putri Bupati Song. Kamu tidak bisa melawannya.
Teman-teman, dengarkan ini. Dia bilang dia adalah putri Bupati Song. Aku tidak tahu kalau aku punya teman sekelas yang begitu hebat. Pantasan kalian berdua cocok, sama-sama tidak tahu malu. Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku percaya, anak angkat yang dimanja, ya kan? Aku malu punya teman sekelas yang begitu hina seperti kamu. Siali, kamu yang beritahu mereka siapa aku. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu kebenaran, kalau tidak semua teman akan menertawakanku, seperti itu. Aku benar-benar akan kehilangan muka. Kita semua teman sekelas, kenapa harus berantem seperti ini, ya kan? Duduklah dan makan. Wang Yan, kita semua datang untuk reuni. Jangan merusak suasana, Siali. Kamu terlalu baik, makanya mereka berani menindasmu. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Bodoh sekali. Baiklah, biarkan Siali yang berbicara. Nanan, soal hari ini. Tidak ada hubungannya denganku, aku tidak melakukan apa-apa. Semua itu ulah Wang Yan, aku mohon. Tolong jaga mukaku, ya? Wang Yan bisa begitu semena-mena. Karena kamu yang membiarkannya, bukan? Ming Xiang, cepat bantu aku bicara dengan Nanan. Kamu jelaskan semuanya kepada mereka. Suruh Wang Yan minta maaf kepada Nanan. Di depan semua orang. Aku akan minta Nanan tidak mempermasalahkannya. Ada apa ini? Kok Siali bisa begitu merendahkan diri? Berbicara dengan mereka berdua. Apa yang dikatakan Song Nanan? Tidak mungkin benar, tidak mungkin. Wang Yan, kemari. Kabupaten Zhejiang mengadakan upacara penghargaan untuk para talenta inovasi teknologi. Ji Mingqiang. Ji Mingqiang ini terlalu hebat. Kamu benar-benar talenta inovasi teknologi. Bagaimana? Apa koran ini bisa palsu? Aku tidak percaya, Jiming Qiang. Ini pasti kamu yang siapkan sebelumnya, ya kan? Percaya atau tidak, terserah kamu. Nanan, kamu meninggalkan hadiah untuk teman sekelas di mobil. Aku akan mengantarkannya untukmu. Dia adalah sekretaris Li di samping Bupati Song. Aku dan ayahku pernah bertemu sekali saat menghadiri acara. Halo semuanya, kalian semua teman sekelas Nanan, ya? Tidak apa-apa, lanjutkan obrolan kalian. Sebentar lagi aku akan memesan restoran. Aku akan menambahkan beberapa hidangan lagi untuk kalian, Nanan. Kalau begitu aku pergi dulu. Sekretaris Li ini cukup akrab dengan Song Nanan. Apa hubungan mereka? Oh, aku tahu. Song Nanan. Kamu disokong olehnya, ya? Apa yang kamu katakan? Song Nanan mengaku sebagai putri Bupati Song. Menurutku dia jelas-jelas menjalin hubungan dengan sekretaris Bupati Song. Kurang ajar. Bagaimana mungkin Nanan memiliki teman sekelas seperti kalian, Nanan? Dia memang putri Bupati Song. Aku membantu Nanan mengantarkan hadiah untuk kalian. Tak disangka, kalian malah memperlakukan Nanan seperti ini. Siapa yang memberanikanmu? Song Nanan benar-benar putri Bupati. Halo Pecem, APA yang Pocket. Ji Mingqiang adalah talenta inovasi teknologi. Juga benar. Ji Mingqiang adalah talenta inovasi teknologi. Koran sudah memuatnya, semua yang mereka katakan benar. Siali, kamu jelas-jelas tahu. Identitas asli Nanan adalah putri Bupati Song. Mengapa tidak memberitahu semua orang? Hanya dia melihat mereka. Mengkiang guniannya? Aku? Tampaknya hukuman terakhir kali membatalkan kualifikasi masuk tim kesenianmu. Masih terlalu ringan. Sekarang kamu berani memfitnah Nanan. Di depan banyak orang seperti ini, Sudah cukup. Aku tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Mengapa semua menyalahkanku? Seumur hidupku, tidak pernah merasa malu seperti ini. Sekarang semua teman sekelas menertawakanku, Ji Mingqiang, Song Nanan. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Nanan. Ada kabar baik apa yang membuatmu senang? Aku akan bilang baik, rangkali itu apa? Aku membeli kunci besar itu. Semua sudah terjual habis, bahkan ada yang memesan lagi dariku. Bagus sekali. Jimmy Chang berani sekali. Berbisnis secara diam-diam. Kalau hal ini sampai diketahui, Komuna benar-benar bakal jadi masalah besar. aku harus beritahu Siali. Ini untukmu. Aku akan tunggu. Cantik tidak? Cantik. Saudari-saudari, istirahat sebentar ya. Kuodong, kenapa kamu datang? Benarkah ini? Sangat benar, aku melihatnya sendiri. Ji Mingqiang ini benar-benar nekat. Berani berbisnis sendiri. Kalau ini sampai dilaporkan ke komuna, dia bakal kena masalah. Reformasi kerja itu masih kecil. Kalau sampai besar, bisa-bisa dia tidak jadi dosen lagi. Tapi, buat kita, ini bukan hal yang buruk. Maksudmu? Kuodong, kamu sekarang langsung laporkan secara terbuka tentang Ji Mingqiang. Nanti desa pasti akan membawanya untuk diperiksa.
Kalau dia mau berlutut memohon padaku, baru kamu ke desa jelaskan. Kalau kamu salah dengar, dia sudah tidak punya barang lagi. Tanpa saksi, desa tidak bisa membuktikannya. Tentu saja tidak akan berbuat apa-apa padanya. Yanji, setelah aku menikah dengannya, kamu pasti dapat untung. Kalau dia mengaku sendiri gimana? Dia tidak akan bodoh. Mengorbankan masa depannya. Aku langsung urus. Ji Mingqiang, di reuni sekolah, kamu membuatku malu. Kali ini, aku pasti buat kamu berlutut memohon padaku. Kepala desa, Anda mencari saya? Ming Chang, kamu orang terpelajar. Kamu lebih paham daripada siapapun. Bisnis pribadi tidak diperbolehkan. Kepala desa, maksud Anda apa? Ada yang melaporkanmu menjual kemeja secara gelap. Siapa? Ling Guodong, dia pergi ambil air di Sangke. Dengar langsung dari mulutmu. Kepala desa, sekarang di seluruh negeri, satu persatu. Mulai berbisnis pribadi. Aku yakin ekonomi akan segera terbuka sepenuhnya. Ini adalah tren yang tidak terelakkan. Ekonomi terbuka atau tidak? Bukan kamu Ji Mingqiang yang menentukan. Selama belum ada peraturan dari atas, kita harus tetap ikuti aturan lama. Kamu jawab saja, ada atau tidak? Menjual kemeja secara gelap? Mingqiang, Kenapa kamu datang? aku dengar kamu kena masalah, langsung aku buru-buru ke sini. Kamu datang buat ngetawain aku ya? Pak Kepala Desa, aku percaya Mingqiang. Gak mungkin ngelakuin hal bodoh ini. Bisa nggak? Aku ngobrol berdua sama dia sebentar. Ya udah, Mingqiang, soal ini aku ada cara. Asekan kamu. Asalkan kamu mau nikah sama aku. Apa caramu? Sebenarnya soal kamu jual kaos ini, itu dilaporin sama Ling Guodong. Mungkin karena kejadian-kejadian belakangan ini, bikin dia dendam sama kamu. Asal kamu nikah sama aku, di desa kamu tetap bilang nggak ngaku. Kalau soal Guodong, aku yakin bisa ngajak dia ngomong, biar dia sendiri yang jelasin soal drama ini. Oke. Kamu ketawa apa sih? Ternyata kamu sama Ling Guodong udah nungguin aku di sini. Kamu maksudmu apa? Kalian berdua main sandiwara bagus banget ya. Satu orang ngejebak aku. Ibu, kamu bilang suka sama Ling Guodong. Udah aku bilang gak masalah. Lagian ini zaman apa lagi? Ngapain demi gengsi maksa nikah sama aku? Ji Mingqiang, kita kan emang udah rencana nikah. Aku baik hati mau bantu kamu. Malah fitnah aku. Makasih baik hatimu, urusanku aku yang atur. Kalau kamu nggak bisa bedain orang baik, ya udah jangan nyesel nanti. Di kehidupan sebelumnya, kamu hidup ini, pernah mau nikah sama kamu lagi. Mingqiang, soal ini kamu masih ada yang mau dijelasin? Aku gak ada yang mau dijelasin. Ekonomi nasional pasti bakal terbuka. Aku cuma beli dulu dari desa kita. Kamu mau ngapain? Ya udah lakuin aja ke aku. Kalau gitu, tunggu Pak Sekretaris pulang rapat dari kabupaten. Setelah aku lapor, kamu langsung ke pabrik batu di ujung desa. Buat kerja paksa. Semuanya, negara mendukung reformasi ekonomi. Di beberapa kabupaten percontohan, karena munculnya usaha pribadi, telah mulai menghidupkan ekonomi lokal. Kami di Kabupaten Zhejiang juga harus selalu berada di garda depan reformasi. Semua orang dalam wilayah yurisdiksi masing-masing harus menggali bakat, mencontohkan yang baik, dan membiarkan beberapa rekan yang punya ide dan pengalaman memimpin semua orang. Untuk bersama-sama mencari jalan menuju kesejahteraan. Kamu mau bikin aku marah? Bahkan urusan jual beli kemeja saja. Kamu berani melakukannya. Nanti begitu ketua datang, rapat dimulai, kamu harus pergi ke pabrik batu. Untuk kerja paksa. Kamu nanti bikin keluarga kita. Gimana bisa angkat kepala di depan orang? Ayah tenang, ekonomi akan segera dibuka sepenuhnya. Nanti, usaha pribadi tidak hanya tidak dilarang, tapi juga akan sangat didorong untuk berkembang. Sampai sekarang, kamu masih ngomong yang tidak-tidak. Kamu tidak akan sadar sampai melihat peti mati, ya kamu. Mingqiang, kalau kamu pergi kerja paksa, jangan harap bisa jadi dosen. Mungkin rumah ini juga tidak akan jadi. Gadis baik mana yang mau sama kamu? Bibiji, jangan buru-buru, desa belum tahu soal ini. Masih ada ruang untuk bernegosiasi. Asekan. Asalkan Mingqiang mau menikahiku. Aku mau membantunya memohon kepada Guodong agar dia mengubah ceritanya di desa. Benarkah, Xiaoli? Bagus sekali. Mingqiang, kamu dengar tidak? Cepat berterima kasih pada Xiaoli. Aku tidak perlu dia memohon, apalagi menikahinya. Dasar brengsek. Xiaoli. Sampai sekarang masih memikirkan bagaimana membantumu. Gadis baik seperti ini. Apa yang tidak cocok denganmu? Mingqiang. Ketua sudah kembali, dia memanggilmu. Semua warga desa dipanggil ke balai desa untuk rapat. Apa yang bisa membuat seluruh desa rapat? Kalian belum tahu? Katanya Ji Mingqiang melakukan usaha pribadi. Jual beli kemeja di kota. Benarkah ada hal seperti ini? Bukankah Ji Mingqiang baru saja ikut penghargaan inovasi bakat teknologi?
Kesadarannya kok bisa begitu rendah. Benar. Hari ini rapat besar, pasti untuk menangani Jia. Xiaoli, Ji Mingqiang. Tidak mungkin benar-benar akan kerja paksa, kan? Kamu dekat APA? Kamu kan tidak memfitnahnya. Bahkan jika dia dikirim ke kamp kerja paksa, itu lebih baik, tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Nanti, dia pasti akan kembali dan memohon padaku saat itu. Aku bisa bilang apa saja, dan dia harus nurut. Benar juga. Ji Mingqiang, talenta sains dan teknologi nasional, tapi tetap saja dia sendiri yang menghancurkan masa depannya. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa. Angkat kepala lagi di desa ini. Warga sekalian, beberapa hari lalu aku pergi ke kabupaten untuk rapat. Setelah pulang, aku mendengar kabar. Talenta sains dan teknologi di desa kita Ternyata mulai berbisnis sendiri. Berani sekali. Ini. Salam tenang, hari ini kita mengadakan Rapat warga untuk memuji. talenta sains dan teknologi kita. Dia berpikiran terbuka. Berani berpikir dan bertindak. Selama ini, kita selalu makan dari satu piring. Sekarang, ada kabar dari atas, ke depannya. Kita harus makan dari kemampuan sendiri, asal mau berpikir dan bekerja keras. Uang yang didapat, adalah milik kalian sendiri. Bagus, bagus. Benarkah kita bisa cari uang sendiri? Aku tidak salah dengar kan? Talenta sains dan teknologi memang hebat, bahkan hal seperti ini bisa diprediksi lebih dulu. Ini, tadinya kukira dia akan dikirim ke kamp kerja paksa, malah jadi model pekerja. Ini tidak mungkin. Aku malah secara tidak sengaja mendorongnya ke posisi yang lebih tinggi. Ji Mingqiang, kenapa kamu selalu? Parent Hong, aku tidak terima. Mari saya sampaikan. Mingqiang sangat tajam dalam hal bisnis. Baru sekali pergi ke kota, dia sudah menemukan bahwa kemeja Datron akan jadi tren. Dia langsung membeli banyak stok. Dan dalam beberapa hari di kota, sudah laris terjual. Siapa yang ingin kaya? Silakan belajar pengalaman dari Mingqiang. Desa Guangming harus berusaha menjadi desa percontohan ekonomi di kabupaten. Dia sangat mengerti dan mendukungku. Di kehidupan sebelumnya, aku mengkhianatinya demi Xiali. Sungguh brengsek. Di kehidupan ini, aku tidak akan melewatkannya lagi. Kalau begitu, aku pulang dulu. Baik. Sampai jumpa. Mingqiang, kamu akhirnya kembali. Aku bawa kodong untuk minta maaf padamu. Dia hanya menyampaikan fakta, tidak perlu minta maaf padaku. Kak Mingqiang, ini semua karena kebodohanku sesaat. Tidak ada hubungannya dengan Xiali. Jangan sekali-kali kau marah padanya. Mingqiang, aku tidak peduli bagaimana kau memandangku. Tapi di hatiku, kau selalu menjadi tunanganku. Di kehidupan sebelumnya, aku memberikan segalanya untukmu. Tapi kau selalu meremehkanku, bahkan mengambil uangku. Untuk membiayai sekolahnya dan terus terlibat dengannya. Di kehidupan ini, aku akan mengalah untuk kalian. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan kau ucapkan kata-kata sial seperti itu. Aku ada urusan, tidak usah antar. Ming, Mingqiang, aku akan menunggumu kembali. Nanan, aku tidak akan mengecewakanmu. Ya, Kalau begitu aku pergi dulu. Ji Mingqiang, Terima kasih atas kontribusi besarmu dalam pembangunan jembatan negara. Mingqiang, di bawah kepemimpinanmu, Tiongkok telah menjadi negara kuat dalam pembangunan jembatan di dunia. Hanya saja selama ini, kau harus menyembunyikan identitasmu, sungguh melelahkan. Sekarang, tantangan teknis sudah teratasi. Perjanjian kerahasiaan juga sudah berakhir. Kau harus pulang ke kampung halaman. Jembatan yang kau desain untuk kampung halaman 2 tahun lalu. Seharusnya sudah hampir selesai dibangun. Terima kasih, Pak. Lao Ji, APA kau mencuri dompetku? Pak Wang, hal seperti ini tidak bisa sembarangan dituduhkan. Pagi ini hanya kau yang datang ke kantorku. Lalu dompetku hilang. Kalau bikin kau yang mencuri, siapa lagi? Apa dompet itu punya kaki sendiri dan lari? Aku benar-benar tidak mencuri dompetmu. Bos kami menghargai hubungan kekeluargaan.
mengizinkan orang-orang sepertimu datang membantu di proyek. Tapi kalian malah berani mencuri barangku. Aku peringatkan. Hari ini kembalikan dompetku, atau aku akan memberimu pelajaran. Aku benar-benar tidak mengambil dompetmu. Ini Buchan. Masih saja membantah. Pak Wang. Kami semua berasal dari keluarga yang bersih. Hal seperti ini tidak berani kami lakukan. Percy? Hah? Jimmy Yang dari keluargamu di luar negeri ditangkap karena perampokan dan pencurian. Kurasa kebiasaan tidak jujur keluargamu ini. Adalah warisan turun-temurun, ya? Tidak mungkin, Ming Qiang kami. Tidak mungkin mencuri atau merampok. Jujur saja, bos kami di luar negeri. Melihat langsung dia ditangkap, bertahun-tahun tak ada kabar. Ternyata masuk penjara, dulu dia kan ahli teknologi. Jalan lurus enggak dipilih, malah nyasar ke jalan sesat. Anak durhaka banget, dulu kuliah. Dikirim belajar ke luar negeri, terus putus kontak sama keluarga. Ternyata pergi jadi penjahat. Kalian ngomong sembarangan. Ming Qiang anak baik. Anaknya gitu, bapaknya juga pasti nggak benur. Dengar ya, sekarang juga keluarin dompet, kembalikan ke aku. Aku nggak bakal ribut, kalau nggak, siap-siap aja. Pak Wang, aku beneran nggak ambil uangmu, masih aja ngotot. Itu kan Ling Godong sama Siali? Wah gaya banget, beberapa tahun enggak ketemu jadi bos besar. Lihat tuh mobilnya, keren banget. Aku aja belum pernah lihat. Oslin, Osya, kalian datang juga? Ini kan jembatan mau selesai. Kami pulang buat upacara peresmian, sudah capek-capek. Ling Godong ini. Ternyata yang bangun jembatan ini, Direktur Feichi Group. Diam lu, enggak tahu diri. Nama bos Lin boleh sembarangan dipanggil? Boss Lin, Boss Lin. Pak Wang. Lihat tuh, bikin warga pada takut. Paman Wang, jangan dihiraukan dia. Dia MAH cuma orang kaya baru. Ini semua teman-teman sekampungku. Kami dari kecil di sini. Sopan santun tetap harus dijaga, jangan sampai jadi kayak orang asing. Iya, nasihat bos ya bener banget. Oh iya, sebentar hadiah buat warga. Tolong dibagiin ke masing-masing rumah. Siali pulang bawa hadiah buat kita. Untung dulu Siali. Batal nikah sama Jimmy Qiang. Ikut Ling Godong, kalau nggak sekarang, bisa jadi janda muda. Iya juga. Jadi dosen di kampus emang enak? Bos Lin aja nggak kuliah. Sekarang sukses banget, Feichi Group. Dapat proyek gede di dalam dan luar negeri. Xiaoli, Godong. Kalian tahu Ming Qiang di mana? Katanya Pak Wang, kalian ketemu dia di luar negeri. Pak Wang, kok bocorin rahasia sih? Kan sudah ku beritahu. Jimmy Qiang ada di luar. Masalah pencurian dan perampokan. Jangan sampai diberitahu ke Paman Ji dan Bibi Ji ya. Jimmy Qiang, dulu kamu membuatku kehilangan muka di desa, sekarang kamu hilang bertahun-tahun. Pasti di suatu tempat melakukan kejahatan dan dipenjara. Tidak punya muka untuk kembali. Lau Ji ini, bukankah dia mencuri dompetku? Aku panik, jadi tidak sengaja bocor. Paman Ji, aku tahu. Selama bertahun-tahun Ming Qiang tidak di rumah. Kalian hidup susah. Tapi seberapa susah pun, tidak seharusnya mencuri. Ya Paman Ji, tidak ada. Xiaoli Kuodong, apa bahkan kalian tidak percaya padaku? Paman Ji, bukan aku tidak percaya padamu. Wang Gong ini sudah mengikutiku, merantau bertahun. Dia tidak akan asal menuduhmu. Paman Ji, cepat kembalikan dompetnya ke Wang Gong. Kalau kamu ada kesulitan, kamu bisa bilang ke aku dan Godong. Kami pasti akan membantu semampu kami. Xiaoli, aku benar-benar tidak mengambil dompet. Tidak menggembel. Lau Ji, selama ini aku tidak pernah jahat padamu. Lihat balas badanku di depan bos Lin dan bos Xia. Cepat keluarkan dompetnya. Paman Ji keluarkan. Sipat keluarkan. Keluarkan. Aku benar-benar tidak mencuri dompetmu. Mau aku bayar pakai apa? Kamu memang keras kepala. Bahkan bos Lin dan bos Xia tidak dihargai. Hari ini aku harus bertindak tegas. Berhenti. Ayah ibu. Ming Chong. Ming Qiang, akhirnya kamu kembali. Dasar sampah, berani kembali. Jimmy Qiang, kamu di luar negeri. Melakukan begitu banyak kejahatan, bagaimana berani kembali? Nak cepat pergi, kamu pergi. Jangan sampai mereka menangkapmu. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan pergi, kamu mempermalukan desa kita. Kalau dia pergi, kita semua bisa kena tuduh melindungi penjahat. Iya. Jangan pergi.
Di luar negeri mencuri merampok, ditangkap dan dipenjara. Malu sampai ke luar negeri, buat apa kamu kembali? Pulang untuk menipu kita? Betul. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu masih saja berpura-pura gila di depan siapa? Jiming Qiang, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kenapa jadi terpuruk seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan, aku hanya tahu. Selama ini aku membantu negara mengatasi kesulitan teknologi jembatan. Mengenai perjanjian kerajaan, tidak selang. Sekarang teknologi sudah berhasil diatasi, jembatan di kampung halaman kita sudah selesai dibangun, aku baru pulang sekarang. Kalian malah seenaknya menuduhku. Apa hubunganmu dengan pembangunan jembatan? Jembatan ini adalah desainku. Jiming Qiang, Bohongmu harus ada yang percaya dong. Jembatan ini dirancang oleh ahli jembatan top di dalam negeri. aku sudah lama berkecimpung di dunia konstruksi, kenapa tidak pernah? Dengar orang menyebut namamu, Warga sekalian, Jiming Qiang ini bilang, jembatan di sungai Huangshui ini dibangun oleh Jiming Qiang. Kalian percaya? tidak percaya. Omongan pencuri mana bisa dipercaya? Aku juga bisa bilang aku adalah Dewa Tao. Percaya atau tidak terserah kalian, yang aku tahu, jembatan ini. Dana dari provinsi tidak cukup, aku pulang kali ini. Khusus membawa 1 juta yuan. Berhenti, jangan bicara soal punya 1 juta atau tidak. Punya pun pasti uang haram, kami tidak berani terima. Ini uang hasil rampokanmu, uang haram. Kau pakai uang ini bangun jembatan. Bukannya malah mencelakakan seluruh warga desa masuk penjara? Benar. Mencelakakan kami berarti mencelakakan kami. Warga sekalian, kami sudah berdialog dengan provinsi, kekurangan dana kali ini akan kami tanggung sepenuhnya oleh VG Group sebagai balas budi Atas perhatian warga selama ini kepada kami berdua. Lihatlah Bos Lin dan Siali. Ini baru namanya membalas budi, memberi kembali ke desa. Bandingkan denganmu. Kau ini apa sih? Jiming Qiang, kaya raya tapi tidak pulang kampung. Seperti memakai baju mewah di malam hari, kalau kau benar-benar hebat. Kenapa tidak ajak orang tuamu ikut menikmati hidup? Malah membiarkan mereka susah payah di sini. Benar, Siali sudah lama mengajak ibunya ke kota menikmati hidup, tidak sepertimu. Tidak peduli sama sekali. Aku tidak punya pilihan. Jiming Qiang, jangan demi. Berkontribusi ke negara, sampai tidak bisa pulang? Aku benar-benar sedih memikirkan Paman dan Bibi Ji. Karena ketidakbakalanmu, nanti mereka mungkin bahkan tidak bisa masuk ke kuil leluhur. Ayah, ibu. Aku minta maaf pada kalian, tapi aku terpaksa menyembunyikan identitasku. Simpan saja sikapmu yang palsu itu. Kamu tanya semua orang di sini, kalian percaya? Tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya. Aku percaya. Nanan, Selama bertahun-tahun di desa, kamu harus merawat orang tuanya. Sambil menunggunya pulang, sudah 8 tahun lamanya. Lihatlah siapa yang kamu tunggu, dia seorang kriminal. Kamu masih saja tidak sadar, kesetiaanmu ini lebih baik diberikan pada anjing daripada menunggunya. Terserah apa yang kalian katakan, Ming Qiang pasti tidak bersalah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Apa kesalahpahamannya? Siapa yang pergi jadi dosen di universitas? Bertahun-tahun tidak menghubungi keluarga. Ini pasti masuk penjara. Pak Wang. Ini dompetmu bukan? Iya, kok ada di kamu? Tadi kamu cari ketua desa untuk bicara. Ketinggalan di kantor ketua, dia suruh aku bawa ke kamu. Ternyata malah melihat kalian semua berkomplot. Mengganggu keluarga Pak Ji. aku hanya memikirkan desa. Membangun jembatan untuk kampung halaman, mengeluarkan uang dan tenaga, tapi kalian di sini menuduhku, mengganggu orang tuaku, kalian harus minta maaf. Meskipun Pak Ji tidak mencuri, tapi kamu di luar negeri. Merampok dan mencuri, itu fakta. Siapa yang bilang aku di luar negeri merampok dan mencuri? Bos Lin kami di luar negeri. Melihatnya langsung. Ternyata kalian yang menyebarkan rumor. Jiming Qiang, kamu sendiri yang berbuat salah di luar. Apa hubungannya denganku? Jangan seperti anjing gila, menggigit orang semberengket. Aku tahu pasti kamu, jangan coba-coba mengalihkan perhatian. Jiming Qiang, kamu harus paham. Sekarang aku adalah penanggung jawab VC Construction. Dengan statusku, apa untungnya aku menuduhmu? Kamu tidak perlu membela diri di sini. Kamu tidak bisa lepas dari masalah ini. Sudahlah. Jangan bilang ini bukan aku yang lakukan. Bahkan jika benar aku yang lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku link you dong. Bukan diriku yang 8 tahun lalu. Aku tidak sia-sia selama ini. Kamu berani melawan bos Lin kami. Bicara seperti itu, cari mati? Ayo, pukuli sampai mati. Kalian, Berhenti. Di siang bolong, kalian berani mau memukul orang? Apa di mata kalian tidak ada hukum? Bupati Song, kenapa Anda datang? Ini semua salah paham. Ayah, mereka memfitnah Ming Qiang. Mencuri dan merampok. Ming Qiang menantang Lin Guodong. Mereka langsung mau memukulnya.
Kalian sangat berani. Dia adalah ahli jembatan top di negeri ini, provinsi sengaja. Mengutus saya untuk melayannya dengan baik, tapi kalian malah memperlakukannya seperti ini. Bupati Song, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar Bupati Song, semua orang di sini bisa menjadi saksi kami jika Anda tidak percaya. Anda bisa tanya Jiming Qiang. Katakan yang sebenarnya. Apakah benar kalian yang menyebarkan fitnah di desa? Bahwa saya mencuri dan merampok di luar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jiming Qiang, 8 tahun tidak ada kabar. Warga desa ini asal nebak dan menyebarkan rumor. Ini tidak ada hubungannya. Tengen kami. Dengkarkan saya Samuel. Jimmy Qiang selama 8 tahun ini terus berkontribusi untuk pembangunan jembatan negara. Dia tidak pulang karena menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kalian memfitnah tanpa bukti. Harus bertanggung jawab secara hukum. Saya pasti akan selidiki siapa penyebar fitnahnya dan memberikan keadilan untuk Pak Ji. Sekretaris Lee, masalah ini harus diselidiki tuntas. Ya. Warga sekalian, jembatan Sungai Huangshui sudah selesai hari ini. Kita beruntung bisa mengundang Bupati Song untuk meresmikannya. Jembatan ini bisa selesai dengan lancar berkat desain Pak Ji, juga bos Xia, dan bos Lin yang membangunnya. Mereka adalah kebanggaan Desa Guangming atas nama seluruh warga Desa Guangming. Saya ucapkan terima kasih sepenuh hati. Bagaimana ini? 30 tahun. Tidak pernah hujan sebesar ini. Hujan sudah turun 3 hari 3 malam, masih terus, angin semakin kencang. Permukaan air Sungai Huangshui sudah tidak kuat menahan. Kepala desa jangan panik, pasti akan baik-baik saja. Sekretaris, air naik terlalu cepat, karung pasir tidak cukup. Cepat pinjam tanah dari desa sebelah, cepat. Baik. Sekretaris, angin terlalu kencang, kami sangat sulit maju. Perintahkan semua orang untuk mempertahankan sungai ini dengan nyawa. Kalau tidak, seluruh desa kita akan hancur. Baik, aku segera pergi. Dengan cuaca buruk seperti ini, jembatan Sungai Huangshui tidak akan ada masalah, kan? Dengan cuaca buruk seperti ini, jembatan Sungai Huangshui tidak akan ada masalah, kan? Cuaca buruk biasa seharusnya tidak masalah, tapi kali ini adalah cuaca ekstrim yang jarang terjadi dalam 30 tahun. Kamu gila? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan? Sekali kamu membayar seperti itu. Kalau uangnya tidak cukup, kamu yang tanggung. Kenapa nih? Nanti aku kasih cuma gelas tambahnya. Mereka tidak akan tahu, dan uangnya juga bisa dihemat. Citra kita juga terbangun, warga desa Guangming akan berterima kasih seumur hidup. Kamu mau mengurangi bahan? Ini bisa berbahaya. Cekat APA, desa Guangming ini ekonominya seperti ini. Setahun jarang ada mobil lewat, tenang saja. Aku sudah membangun jembatan bertahun-tahun. Aku tahu batasannya. Sudah kubilang, mengurangi bahan itu. Tidak boleh dilakukan. Kalau terjadi sesuatu, kita berdua akan hancur, reputasi kita akan hancur. Kehilangan uang masih kecil, mungkin sisa hidup kita akan dihabiskan di penjara. Tenanglah. Sekarang kan belum terjadi apa-apa. Bupati Song, kenapa Anda datang? Aku tidak tenang. Aku datang melihat bagaimana persiapan banjir di desa dan membawa beberapa bantuan. Seluruh desa sedang berusaha keras menanggulangi bencana. Tidak baik, Ketua. Jembatan runtuh. Jembatan Sungai Huangshui runtuh. Apa? Tidak mungkin. Menurut desainku, jembatan ini bisa menahan cuaca buruk seperti ini. Pasti tidak ada masalah. Aku harus pergi ke lokasi. Sekretaris Lee, cepat. Suruh tim kita bekerja keras menanggulangi bencana. Jangan sampai air Sungai Huangshui membanjiri desa. Ya, Bupati Song. Air Sungai Huangshui.
Sudah berhasil dihentikan. Bagus sekali. Hujan badai 30 tahun sekali ini, untung kita bersatu. Akhirnya menang juga. Tapi, jembatan di Sungai Huangshui runtuh. Kerugian ekonominya tidak terhitung. Bupati Song, runtuhnya jembatan ini murni bencana alam. Kami, AG Construction, bekerja sesuai dengan desain yang diberikan. And delayed. Untung aku sudah siapkan rencana cadangan. Nanti bisa menyalahkan. Ji Mingqiang dan Canal Lamp. Aku bisa selamatkan diri sendiri. Benar, Bupati Song? Kami hanya kontraktor. Desainnya bagaimana? Kami harus ikuti. Gambar ini dirancang oleh Ji Mingqiang. Jangan-jangan dia sama sekali tidak mempertimbangkan. Akan ada cuaca yang sangat ekstrim dan buruk seperti ini. Ji Mingqiang adalah ahli jembatan tingkat nasional. Gambar yang dia rancang. Telah melalui berbagai pembahasan, mana mungkin ada masalah. Mereka berbohong. Kalian sama sekali tidak bekerja sesuai gambar. Aku baru saja melihat langsung besi yang kalian gunakan. Setengah lebih tipis dari yang aku minta digambar. Terlalu keterlaluan, membangun jembatan saja berani curang. Kalian menipu seluruh warga desa kami. Tidak heran saat itu kalian bilang, kekurangan dana akan kami tanggung. Kalian mengandalkan tindakan curang seperti ini untuk mendapatkan rasa terima kasih dari kami. Sungguh gila. Bupati Song, kami benar-benar bekerja sesuai gambar. Pasti Ji Mingqiang, gambar rankingannya yang bermasalah. Dia ingin menyalahkan kami. Bupati Song, topografi Sungai Huangshui rumit, arusnya deras. Jembatan membentang 500 meter, memang sulit dibangun. Teknisnya sangat tinggi. Teknologi yang dia kuasai sama sekali tidak cukup untuk cuaca ekstrim seperti ini. Dia takut ditantang, jadi menyalahkan kami. Ji Mingqiang, Kenapa kau begitu licik? Ini cadangan gambar rancanganku, lihat sendiri. Kalian tidak hanya memasukkan gambar, tapi juga menuduhku. Ini pasti karena kau sudah tahu gambar bermasalah. Lalu kau Yuba. Bupati Song, aku baru saja telepon. Ke provinsi, memastikan Jenny's Bayside. Yang diminta digambar. Ji Mingqiang benar. Mereka memang curang. Kalian mempermalukan seluruh warga desa kami. Dan menipu kami. Aku akan menangkap kalian. Tidak bol bayarkan kalian bebas. aku tidak tahu apa-apa. Ini semua ide Ling Godong. Aku tidak terlibat. Ling Godong, katakan sesuatu. Aku sudah memperingatkanmu, kan? Jelaskan pada Bupati Song. Ini semua ide kamu sendiri. Siali, kita hancur. Semuanya hancur. Ini urusanmu. Apa hubungannya denganku? Kau masih berani menyalahkanku? Kalau bukan karena kau setiap hari ini membangun citra orang baik di desa Guangming, apakah aku akan sampai? Pada kiden seperti hari ini? Aku, Ling Godong, selama bertahun-tahun membangun jembatan, tidak pernah ada masalah apapun. Semua ini karena kesombonganmu yang membawaku ke keadaan seperti ini. Omong kosong. Dasar tidak berguna. Sejak 8 tahun lalu sudah tidak. Berguna seperti kamu. Sampah. Aku sampah? Lalu kamu apa? Dulu kamu mengikutiku. Nanti masuk penjara, kamu tetap hanya bisa mengikutiku. Aku tidak salah. Aku tidak mempermalukan warga desa. Aku tidak mau masuk penjara. Ming Chong, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, ya? Bicaralah dengan Bupati Song untukku. Bupati Song mendengarkanmu. Aku mohon. Tolong bantu aku sekali ini. Siali, lebih baik kamu menyerahkan diri. Ming Chiang, demi almarhum ayahku, tolong bantu aku. Aku akan bersujud padamu. Aku? Ming Chiang, Siali, kamu harus percaya, hukum akan memberimu hasil yang adil dan jujur. Tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Nan, beritahu semua warga, tutup semua jalan di desa. Atur warga untuk mencari sepenuhnya. Baik, Nanan, aku akan pergi bersamamu. ayo. Bagaimana? Sudah ketemu? Belum, sudah mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Dia pasti tidak jauh. Mari kita cari lagi dengan lebih teliti. Baik. Nanan, kita juga akan berpisah untuk mencari. Ya. Hati-hati. Baik. Ji Mingqiang, kamu menghancurkanku. Aku menderita, kamu juga jangan berharap bahagia. Bukankah kamu menyukai Song Nanan? Maka aku akan membuatmu merasakan kehilangan orang yang dicintai. Rasa sakit yang tak tertahankan. Sudah mencari semua? Belum ketemu? Tidak terlihat. Dia akan bersembunyi di mana? Nanan, Nanan bagaimana? Belum kembali? Tidak melihat.
Tidak ada. Tidak baik. Si Ali mungkin sudah putus asa. Nanan dalam bahaya. Nanan. Jangan buang-buang tenaga. Kamu tidak bisa lari. Jangan lihat aku seperti itu. Siali, ini adalah kejahatan. Aku sampai seperti ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, 8 tahun lalu aku sudah menikah dengan Jimmy Yang. Sekarang aku seharusnya sudah menjadi istri seorang ahli jembatan. Kamu merebutnya dariku, aku terpaksa ikut dengan Ling Godong. Semua karena kamu, wanita brengsek. Siali, tenanglah. Jimmy yang tidak bersama kamu. Karena kamu tidak menghargainya. Bahkan tanpa aku, dia tidak akan. Kamu bohong. Aku dan Jimmy Yang sudah bertunangan. Jimmy Chang mencintai-ku. Benar juga. Kamu memang cantik. Katakan. Kalau aku coreng wajahmu, apakah dia masih akan mencintaimu? Nanan. Ming Yang, Diam. Cepat juga datangnya. Sepertinya, Jimmy Yang sangat peduli padamu. Kalau begitu, mari kita main game. apa yang kamu mau? Katakan, kalau kamu kehilangan kehormatan. Apakah Ming Qiang akan memilihmu? Atau memilihku? Apa sebenarnya yang kamu mau? Nanan. Iya, Diam. Nanan. Si Ali, kamu bawa Nanan kemana? Ming Qiang, kita bicarakan Song Nanan nanti, ya? Kalau tidak ada Song Nanan, kita sudah bersama sejak lama. Sekarang, Song Nanan sudah tiada. Kita seperti dulu lagi, bersama lagi, ya? Apa yang kau lakukan pada Nanan sebenarnya? Apa sih bagusnya Song Nanan? Ming Chang, aku salah. Aku tidak sengaja berteriak, aku hanya ingin kita. Asalkan kita bersama, aku akan mendengarmu selanjutnya, ya? Aku benar-benar tahu salah, Ming Qiang. Ming Qiang. Si Ali, sadarlah, kita tidak mungkin lagi. Jangan lakukan hal bodoh, serahkan dirimu sekarang, lalu beritahu aku. Di mana Nanan? Dosamu. Tidak sebesar Ling Godong. Paling hanya beberapa tahun keluar. Beberapa tahun. Harga diriku hilang, uangku hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Asalkan kau menyerahkan diri, setelah kau keluar. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ming Qiang. Kau masih mencintaiku, kan? Asalkan aku kalian nanti. Kau masih akan menikahiku, kan? Kita tidak mungkin lagi. tolong. Ming Qiang, aku benar-benar tahu salah. Berikan aku kesempatan lagi, ya? Aku mohon. Ming Qiang, berikan aku kesempatan. Lepaskan. Ji Ming Qiang. Aku bisa seperti ini semua karena kau. Ya, Song Nanan bisa seperti ini. Semua karena kau. Benar, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Kau di luar negeri. Masak penjara. ITU aku yang memberitahu warga. Seluruh desa percaya menunjukmu dari belakang. Bagaimana dengan tulang punggung orang tua? Ternyata memang kau. Ya, salahkan dirimu sendiri. Itu ketidakpatuhanmu yang membuat orang tuamu tidak bisa angkat kepala di desa. Diam. Ji Ming Qiang, kau adalah pendosa. Kaulah pendosa ITU. Tolong. Ji Ming Qiang, Apa yang kau mau sebenarnya? Ming Qiang, antara aku dan Song Nanan, pilih satu. Pengecut. Ji Ming Qiang, pensi. Ji Ming Qiang, Xiaoli. Ada APA? Coba cherry yang baru aku petik. Kamu juga coba satu. 8.000 li perjalanan, awan dan bulan apa ya? Ulurkan tanganmu.
Jangan sia-siakan waktu, sampai rambut muda memutih, hanya penyesalan yang tersisa. Ulangi lagi. Jangan sia-siakan waktu, sampai rambut muda memutih, hanya penyesalan yang tersisa. Nah, benar. Nanan. Nanan, maaf aku terlambat. Mingqiang, kamu datang. Nanan. Kenapa kamu keluar? Bukannya disuruh istirahat yang baik? Tidak apa-apa, dokter bilang hanya kaget berlebihan. Istirahat 2 hari sudah sembuh. Apel. Itu. Siali tidak tertolong. Aku juga bertanggung jawab atas hasil ini. Setelah kamu sembuh, kita pergi ke kuburannya. Nanan, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku, Nanan, 8 tahun ini. Kamu sudah menderita. Aku janji, sisa hidupku, aku akan berbuat lebih baik untukmu. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Nanan, bukannya sudah kubilang? Kamu hanya perlu menjaga kesehatan, jangan melakukan pekerjaan apapun. kamu tidak membiarkanku melakukan apa-apa. Aku hampir mati kebosanan. Sekarang kamu adalah harta berharga di keluarga kita. Bagaimana bisa kamu bekerja? Aku tidak akan cukup memanjakanmu. Nanan. Ibu baru saja memasak sup ayam untukmu, nanti diminum selagi hangat. Ibu, kamu setiap hari membuatkan makanan enak untukku. Aku jadi gemuk. Ini semua salah ibumu, tidak terbiasa tinggal di kota. Mingqiang juga sangat berbakti, sampai kamu tinggal di sini bersamaku dan menderita. Aku merasa bersalah. Ibu bawa ke kamar, nanti diminum selagi hangat. Nanan, mulai sekarang pekerjaan rumah tangga kita, aku yang akan mengerjakannya.